Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa kembali kita pada hari ini untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sebelum ibu mulai pelajaran kita, ada sedikit yang ibu mau informasikan, yaitu masalah kehadiran minggu lalu. Ya, jadi di sini eh, tugas kalian, selain nanti daripada ibu buat tugas Microsoft Word, tugas kalian coba buat bagi siswa yang minggu lalu tidak hadir. Coba buat alasan apa? Ya, apa alasan kalian mengapa minggu lalu tidak ada mengisi daftar hadir? Ya. Jadi nanti pada saat Ibu buat tugas Microsoft Word, sebelum mengisi tugas itu, kalian buat alasan apa? Kenapa minggu lalu tidak hadir? Ya. Oke, sedikit Ibu review per kelas. Jadi untuk minggu ini Ibu tidak akan kasih tahu siapa namanya, tapi untuk minggu depan Ibu akan kasih tahu siapa-siapa yang tidak hadir, yang tidak absen hadir atau tidak mengumpulkan tugas. Ya. Jadi Ibu mulai dari 10 MIPA 1. 10 MIPA 1 itu minggu lalu yang hadir 33 orang, yang tidak hadir 3 orang. Ya. Baru 10 MIPA 2 sama, yang hadir 33 orang, yang tidak hadir 3 orang. 10 MIPA 3 yang mengisi absen 24 orang, 12 orang tidak mengisi absen. Udah, 10 IPA 4, 10 orang yang hadir, 26 tidak mengisi daftar hadir. 10 MIPA 5, cuma 8 yang mengisi daftar hadir. Ya, 28 tidak. Ya, selanjutnya 10 MIPA 6 sama sekali tidak ada. Oke. Tidak ada yang hadir. 1 orang pun. 10 MIPA 7, 13 orang yang hadir, 26 tidak hadir. Ya. 10 SOS 1 yang mengisi absen hanya 15 orang. 21 orang tidak mengisi absen. 10 SOS 2 yang mengisi absen hanya 11 orang. Yang tidak mengisi absen 25 orang. 10 SOS 3, 14 orang yang mengisi daftar hadir, 22 orang yang tidak mengisi daftar hadir. Baru yang terakhir di sini 10 SOS 4. Ya, 10 SOS 4 yang mengisi daftar hadir itu hanya 16 orang dan 20 orang tidak. Jadi Bu minta sekali lagi, nanti di tugas siap materi yang hari ini, coba kalian buat alasan-alasan apa, kenapa kalian kemarin nggak hadir pada jam pelajaran TIK. Ya, pada jam pelajaran TIK. Kalian buat alasan apa? Oke, jadi minggu depan Ibu akan kembali membuat daftar siapa yang hadir dan siapa yang mengumpulkan tugas. Oke, yuk. Jadi kita akan mulai kembali materi kita untuk hari ini. Ya, kita akan mulai materi kita untuk hari ini, yaitu masih dalam Microsoft Word. Ya, jadi kalau tidak ada halangan minggu depan Ibu akan melanjutkan materi ke Microsoft Excel. Ya, jadi hari ini terakhir adalah pertemuan untuk Microsoft Word. Ya, oke. Jadi kita untuk materi hari ini Ibu nggak usah buat banyak, sedikit saja, karena Ibu akan review sedikit masalah materi-materi yang sudah Ibu terangkan minggu-minggu sebelumnya. Ya, oke. Jadi di sini kebetulan laptop Ibu ini baru diinstal ulang. Ya, jadi install ulang itu Ibu akan review sedikit adalah membentuk track baru. Jadi semua dokumen-dokumen Ibu itu sistem-sistem atau aplikasi itu hilang semuanya dan diinstal kembali. Ya, diinstal kembali berarti kosong. Ya, jadi kalau install ulang itu berarti programnya, aplikasinya baru semuanya. Gitu ya. Tapi kalau data kita selamatkan semuanya dengan membackup, istilahnya backup
dia tidak hilang. Hanya aplikasi yang di C semuanya hilang. Makanya, Ibu sedikit review, jangan sekali-sekali menyimpan data di dokumen atau di C. Karena jika tidak di backup datanya yang di My Dokumen atau di C, semuanya bisa hilang. Oke, kita buka kembali Microsoft Word-nya seperti biasa. Boleh dari cara, ini ada dari desktop, ya. Boleh dari cara start, all program, karena kebetulan di sini baru, biasanya di sini ada langsung Microsoft Word kita, ya, karena udah biasa kita buka, ya, all program. Kita cari di sini Microsoft Office. Ya, di sini ada Microsoft Office, Microsoft Word 2010. Ini dia. Atau kita double klik saja di yang ada di desktop. Oke. Kita seperti awal mula, jika komputer kita baru dibeli atau baru diinstal ulang, inilah dia tampilan Microsoft Word kita. Ya. Di mana yang pertama di sini coba dilihat, rulernya tidak ada. Nah, ini kita dulu pelajari sedikit. Biasanya di sini ada ruler. Ya, di sini ada ruler. Jadi mau review sedikit. Untuk memunculkan ruler itu dari menu view. Ya, dari menu view. Dari menu view. Pilih di sini ruler. Oke, baru selanjutnya. Biasanya di sini ada text boundaries. Ya, text boundaries yaitu batas margin. Nah, batas marginnya di sini ini kan nggak ada blank dia. Jadi kita nggak tahu dari mana batas atas, batas kiri, batas bawah, batas kanan, gitu. Ya, jadi kembali Ibu ingatkan, klik kanan di salah satu menu, ya, yang menu yang manapun boleh kita klik kanan. Di sini ada pilih Customize Quick Access Toolbar, ya. Baru sebelah kiri kita pilih di sini ada Advanced, baru kita lihat ke bawah. Show Text Boundaries, ya, ini dia. Jadi kenapa boundaries atau batas margin kita tidak ada? Karena di sini tidak ada checklist. Sekarang kita checklist cukup diklik saja, baru kita oke-kan. Oke, ini dia dilihat. Sudah ada. Kalau nanti untuk selanjutnya, pada saat kita membuka Microsoft Word, maka batas margin dan ruler ini sudah ada secara otomatis. Karena sudah pernah kita munculkan. Ini tadi kenapa seperti ini? Karena laptop Ibu baru diinstal ulang. Jadi kalau install ulang tadi semuanya aplikasinya hilang dan dibuat baru, dimasukkan baru. Gitu. Sampai di sini dulu. Untuk biasanya jika kita diinstal ulang, maka bentuk layar kita, tampilan layar kita yang hilang itu ruler dan text boundariesnya atau batas marginnya. Oke, jadi sekarang untuk pelajaran kita selanjutnya, di sini ada kita pilih, ya, kita akan mereview sedikit masalah ukuran kertas. Ya, ukuran kertas. Kalau ukuran kertas kemarin dari menu page layout, jadi sedikit ya. Sebelum kita mengetik, harusnya yang pertama itu harus kita pilih page layout. Ya, kenapa? Karena jika kertas kita setelah kita mengetik tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka bisa lebih capek mengeditnya daripada memulai baru. Ya, jadi tahap pertama yang harus kita kerjakan itu adalah mengatur ukuran kertas. Ya, di mana margin ini adalah mengatur batas atas untuk top, kiri untuk left, bottom untuk bawah, right untuk kanan. Ya, baru ada paper. Paper itu berarti ukuran kertas. Di mana kemarin yang sudah kita pelajari, ini letter ini sama dengan quarto. Ya, quarto. Baru di sini ada lagi A4. Ya, A4 ini width-nya secara otomatis kalau kalian ambil pun roll ada kertas A4, maka width-nya atau lebarnya 8,27. Height-nya 11,69. Baru ada lagi yang ketiga yang selalu kita pakai itu adalah ukuran folio, ya. Kalau ukuran folio ini di sini dia customize, nggak ada tersedia, ya. Tidak ada tersedia di sini. Jadi kita buat saja 8,5 kali 13. Ini dia, ya.
Jadi di sini secara otomatis customize. Jadi jangan pernah menggunakan kertas di sini yang namanya legal. Ya, kenapa? Karena legal ini 8,5 kali 14. 14 itu kertas kita tidak punya. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian buat legal, lalu kalian ketikkan, pada saat kita print nanti, maka kertas kita itu, dokumen kita akan terpotong. Gitu. Jadi ada nanti sekitar 1 inci tidak dapat waktu kita ngeprint. Ini dia ya. Oke, jadi misalnya sekarang Ibu pilih aja dulu letter atau sama dengan quarto ya. Jadi ketiga kertas ini tadi yang membedakan itu panjangnya ya, panjang kali lebarnya, bukan bentuk kertasnya. Jangan nanti dalam kalian pikiran kalian yang warna putih itu folio, yang warna kecoklatan itu seperti kertas ubi itu quarto, bukan ya. Jadi panjang kertasnya. Itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya mau pakai kertas apa? Quarto kah? Folio kah? Atau A4? Oke, sedikit ya Ibu review. Jadi panjang ukuran kertas itu yang membedakan adalah ukurannya. Ya, bukan bentuk bukan jenis-jenis kertas gitu. Ya. Oke. Jadi di sini tadi marginnya diatur dulu. Kalau mau surat biasa, kita pakai yang tanpa kop surat, biasakan di sini aja sedikit 0,25. Kenapa biasakan di sebelah kiri 1,25? Karena biasanya kalau surat-surat resmi ada nanti akan pengarsipan atau biar jangan teksnya terpotong di sebelah kiri pada saat diarsipkan gitu. Jadi kalau sudah kita okekan. Tahap kedua kita simpan. Oke, tahap kedua kita simpan. Boleh kita pilih ini tanda save atau tanda disket, atau kita tekan Ctrl S dari keyboard. Ya, oke, ini yang dia secara otomatis, secara permanen akan muncul kotak dialog dokumen. Yang ini dia. Jadi kalau kamu misalnya langsung mengetikkan di sini, misalnya kamu buat surat pernyataan, misal. Maka jika kamu ketikkan file name-nya surat pernyataan, maka secara otomatis nanti dia tersimpan di dokumen. Ya, dokumen inilah sama dengan C. Jadi kalau misalnya nanti terjadi install ulang, semua yang di dokumen atau di C akan hilang, kecuali di backup gitu. Jadi biasakan menyimpan itu cari dulu data D, E, atau F atau lain-lain. Yang penting jangan di C. Ini adalah partisi penyimpanan. Di C itu adalah sistem, di D itu adalah data gitu. Jadi kadang-kadang bisa saja partisinya lebih dari 2. Ini kebetulan laptop Ibu lebih dari hanya 2. Bisa saja D, E, F, terserah. Itu tergantung laptop kamu ya. Itu bisa diminta pada saat diinstal ulang tadi. Gitu. Jadi selama ini ada 2 atau selama ini hanya 1, boleh. Pada saat install ulang dibuat partisi lebih, terserah yang kamu mau. Oke, setelah di D, di sini cari nama kamu, ya, cari nama kamu, ya. Jangan asal seperti ini. Misal ini. Ini namanya mulai dari yang berbentuk word ini. Nah, ini semua tanpa tempat, ya. Jadi dia nggak ada tempatnya. Dia asal masuk gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, Radinka misalnya ini berarti datanya di dalam data Radinka semua. Kalau Dapodik berarti data Dapodik semua di dalam. FD dari flash disk gitu. Jadi kita udah tahu bahwa di dalam nama ini, misal kita buka seperti ini, nah, udah ada isi daripada ini dokumen si Radinka gitu. Nah, jadi kalau misalnya Ibu buka nama Ibu seperti ini dia nama Ibu buka. Jadi cara bukanya double klik saja, lihat apa di dalam. Di dalam ruangan Ibu banyak lagi. Nah, karena di sini misalnya ada akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah berarti di dalam tidak mungkin tentang prasarana sekolah atau dana bos sekolah, tidak. Di sini pasti hanya akreditasi gitu. Kalau berkas NUPTK berarti di dalam ini kalau kita buka berkas-berkas NUPTK siapa gitu. Jadi kalau misalnya judulnya berkas NUPTK, nggak mungkin di dalam kita buat misalnya dana penerima PIP gitu. Jadi folder-folder ini fungsinya untuk memudahkan pencarian file gitu ya. Oke, jadi setelah itu setelah kamu buka nama kamu, apa dia? Apa?
judul file kita, atau boleh kita buat lagi di dalam nama bisa kita buat lagi folder baru lagi gitu ya. Folder baru lagi apa? Tentang apa? Misalnya kalau kamu di rumah boleh kamu buat di sini tugas tik. Tugas tik. Ya. Tugas tik, kalau kamu sudah buat tugas tik, nggak mungkin lagi di dalam tugas tik itu ada nanti tugas matematika. Gitu ya. Ada nanti tugas matematika. Ya, kebetulan di sini udah Ibu buat sebelumnya ada tugas stakeholdernya. Jadi dibuka. Nah, ini ada soal di dalam udah ada. Jadi cukup Ibu buat di sini misalnya surat. Surat pernyataan misalnya. Oke, setelah kamu ketikkan baru disimpan. Kenapa kok masih kosong disimpan, Bu? Mana tahu terjadi sesuatu yang mana tahu laptop kamu tadi lupa ngecas gitu. Mati tiba-tiba atau komputer kamu mati tiba-tiba. Jadi paling tidak pada saat kamu buka kembali pada saat laptopnya hidup atau komputernya hidup, paling tidak pengaturan kertasnya nggak perlu lagi diulangi gitu. Ya. Oke, sedikit lagi. Misalnya kamu ketikkan dari pilih menu home mau di tengah, besar tulisan 18, besarkan tulisannya, caps lock, baru tebal. Misalnya surat, ya, jika nanti huruf kapital semua, spasinya 2. Surat pernyataan. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah diketik satu baris ini, jika seandainya sekarang error komputernya atau mati lampu komputer kamu misalnya atau laptop kamu error, maka surat pernyataan sampai di sini belum tersimpan. Kecuali kamu klik ini, tanda daripada save atau Ctrl S. Kamu diklik, maka dia nggak minta nama seperti tadi, ya. Karena sudah kita simpan, dia menimpa yang kosong tadi dengan isinya surat pernyataan, gitu. Ini dia udah ada judul daripada dokumen kita tadi. Oke, yuk sedikit materi kita hari ini yaitu pilih menu untuk membuat border, hanya border saja kita materi hari ini. Pilih menu page layout, di atas ada menu page layout, baru ada page border. Oke, pilih page border. Di sini page, namanya sudah page, berarti halaman. Ya, border atau bingkai halaman. Kamu bisa pilih yang ini, terserah. Untuk halamannya nanti pilih salah satu yang ini ya. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih bergaya lagi, ini boleh kamu pilih salah satu. Ya, misal Ibu pilih aja yang pertama. Oke, setelah dipilih yang pertama, secara otomatis nanti widthnya, aku tahu ketebalan bingkai kamu itu adalah 31. 31 itu besar sekali. Jadi sebagai contoh, kita pilih, ini pilih, langsung oke kan. Maka ini dia hasilnya. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kebesaran pun nggak cantik gitu. Apalagi dia nanti tugas-tugas dia sekolah lebih besar pula bingkainya daripada isi daripada dokumen kamu. Itu sudah sangat jelek ya. Jadi kita pilih page border. Di sini udah kita pilih yang mana kita mau, kecilkan dia. Ya, standarnya itu boleh 20, paling besarnya ya, ini paling besar. Misalnya kamu okekan lagi. Nah, coba dilihat. Jadi kayaknya jauh sekali di luar daripada margin. Coba ini margin kita, jauh dari margin. Ya, kita ulang, page border lagi. Pilih di sini this. Ulang ya, this page border. Pilih option ya, pilih option. Di sini ada jangan add of page tapi text ya. Oke. Setelah kamu pilih teks, kamu oke kan? Ya, kamu oke kan? Lihat seperti ini. Oke lagi. Ya, maka bingkai kamu tadi sudah rapat dengan margin. Oke. Jadi seandainya mati lampu maka atau rusak laptop atau komputer kamu, dokumen kamu ini tidak sampai mana sudah tersimpan, hanya sampai surat pernyataan. Ya, bingkai kamu ini tidak tersimpan jika kamu tidak klik lagi ini, save atau Ctrl S. Oke, jadi sekarang buktinya kita tutup.
Kita buka kembali Microsoft Word kita seperti ini. Kita open. Kalau tadi menyimpan ini, sekarang kita open. Ya. Kita open. Setelah kita open di sini, pilih di mana tadi yang pertama. Yaitu yang pertama itu udah D. Ya. Kita pilih D. Setelah kita pilih D, buka nama kita, tempat penyimpanan kita. Ya. Kita buka tempat penyimpanan kita. Setelah buka nama tadi apa? Kita pilih di sini latihan. Tadi kan, tugas tik. Itu tadi anakku ya. Coba kita pilih di sini tugas tik. Setelah buka tugas tik, inilah tadi surat pernyataan. Membuktikan bahwa pasti data kita ini sudah tersimpan sampai bingkai. Kita lihat caranya, diklik yang mau kita buka, open, atau di double klik. Ini dia, dokumen kita sudah terbuka. Gitu. Ya. Sekarang kita buktikan. Misal di sini Ibu buat surat pernyataan, Ibu buat ke pinggir. Biasakan jangan memakai yang rata kiri, biasakan memakai yang rata kanan, kiri kanan. Ya. Ini kursor kita udah ke pinggir, tulisan kembali 12. Ya, kembali 12 itu untuk normal. Kecuali mau buat dilarang masuk misalnya, atau misalnya ini kamar cewek misalnya, itu boleh buat besar. Tapi kalau untuk yang resmi-resmi itu jangan. Ya, itu paling besarnya hanya 12. Jangan nanti misalnya disuruh guru kamu, coba kamu buat clipping biologi minimal 5 lembar katanya. Karena kamu ingin materi kamu nggak ada, kamu buat besar tulisan kamu 20 biar cepat, hanya sedikit isinya, lembarnya banyak gitu. Nggak bisa. Kalau yang resmi-resmi itu maksimum 12 tulisannya. Kecuali judul seperti ini tadi, ya. Oke, sekarang Ibu ketik misalnya nama. Oke, kalaupun terjadi seperti ini nggak apa-apa ya, cukup Ibu pastikan dia akan berubah secara otomatis, ya. Ibu buat di sini misalnya L, ya, kembali tekan tab dari keyboard, titik 2. Sekali lagi misalnya Vanessa, misalnya Vanessa Beru Sembiring misalnya. Oke, enter. Alamat. Tab lagi, titik 2, tab lagi, Desa Rumah Kabanjahe. Oke, misal ini 2 sudah jadi. Ini coba Ibu nggak simpan ya, Ibu nggak simpan, tutup, don't save. Nggak Ibu tekan Ctrl S atau simpan, kita buka kembali. Ya, Microsoft-nya kita open. Di mana tadi? Di D, baru buka nama, buka lagi tadi tugas tik. Ya. Sini ada surat pernyataan, kita buka. Oke. Jadi dia namanya tadi nggak ada, itu dia. Jadi kalau lebih bagus dia, sedikit Ibu review, setiap kita ketikkan 1-2 baris, nggak makan waktu, tekan Ctrl S atau save gitu. Jadi jika terjadi sesuatu pun data kita, dia tersimpan gitu. Laptop kita tiba-tiba error atau mati lampu atau bagaimana, habis baterai misalnya, dia cukup asal kamu tekan Ctrl S atau save, dia semua data kamu akan hilang, tidak hilang. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.